Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus di Medan, Sumatera Utara, di mana adik Al, usia 12 tahun, yang diduga melakukan aksi dengan 20 tus-tus ke ibunya sendiri. Walaupun banyak orang yang masih nggak percaya, tetapi kalau aku dengar keterangan terbaru dari Kombes Pol Jane Calvin Simanjuntak, Kapolres Medan, sepertinya nggak dalam waktu lama lagi ini akan segera ada penetapan tersangka atau statusnya kalau anak di bawah yang 18 tahun adalah anak yang bermasalah dengan hukum ya. Ada beberapa poin yang akan aku bahas. Pertama adalah terkait dengan statement dari penyidik ya, apa aja perkembangan terbaru hari ini. Dan sebelum kita bahas ke sana, coba kita bahas adalah postingan dari saudaranya korban yang sudah beberapa kali kita bahas. Ini dari Dimas ya. Ada satu statement yang disampaikan dari Pak Debrewok 2122 ya, ada di salah satu komentarnya terkait dengan kejanggalannya begini teman-teman. Kenapa dia pesan ambulan dari Kolombia, rumah sakit ya, padahal lebih dekat sama Bunda Tamrin? Coba selidiki. Nah, aku coba cek nih di Google. Jawabannya dari Dimas atau Pak Debrewok 2122, nggak usah ke sana kak, panggil aja tetangga aja nggak ada kak, dan tetangga dapat saat ambulan datang. Oh, tetangganya tahu pada saat karena ada ambulan datang ke rumah tersebut. Oke, karena memang kita harus mengakui kecurigaan masyarakat itu masih cukup tinggi terhadap ayahanda dari terduga pelakunya, Alham Humala Siagian, suami korban, dengan berbagai macam kejanggalan. Tetapi kan kecurigaan masyarakat tidak bisa menjadikan seseorang sebagai tersangka, harus ada dua alat bukti yang kuat. Alat bukti kan ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau ada dua alat bukti yang menunjukkan bahwa Alham adalah terlibat, itu bisa dijadi tersangka. Tapi kalau nggak ada, ya nggak bisa kalau hanya berdasarkan kecurigaan masyarakat. Nah, pada saat aku melakukan pengecekan dari Google ya, teman-teman, Google Map, ini dari rumah sakit yang aku lihat dari Kolombia. Alamat rumahnya kan di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sungga. Nah, itu kejadiannya kan jam 5 pagi ya, artinya lebih nggak macet lah ya di Medan ya. Yang pertama aku coba cek dari mana nih? Kolombia, Asia Hospital Medan, menuju ke rumah korban di Jalan Dwi Kora kurang lebih. Itu membutuhkan waktu, kalau aku cek di sini, antara 19 sampai 23 menit, tergantung dari jalan mana. Anggap aja, karena aku ambil data ini sekitar jam 4 sore, artinya jam-jam yang juga cukup padat, kita ambil setengahnya lah. Kalau 19.20 ya, anggap aja 20 menit, kita ambil setengahnya ngebut banget gitu ya ambulans, berarti bisa 10 menitan lah ya jaraknya di pagi hari jam 5. Tetapi aku cek di jam yang sama 4 sore dari Rumah Sakit Bunda Tamrin menuju ke Jalan Dwi Kora yang merupakan rumah dari terduga pelakunya dan juga korbannya, ternyata di sini, oh, cepet banget ya. Rumah sakit Tamrin Hospital itu cuma 5 menit. Dari berbagai area itu cuma 5 menit. Oke, cuma dua jalur, 3 jalur lah. Itu semuanya 5 menit. Ini juga sama jam 4 sore aku ambilnya. Artinya, kalau kita bagi dua, ini diambilnya jam 5 pagi, waduh, bisa sangat cepat sekali. 3 menit kayaknya juga udah nyampe ke lokasinya. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan salah satu netizen ya di Instagram. Kenapa kok ayahanda justru malah menelpon rumah sakit yang lebih jauh dari yang sekitar? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, misalnya ya, waduh, ini yang nggak curiga gitu. Ya karena saya cuma punya nomornya itu waktu itu. Misalnya dulu saya pernah berobat di rumah sakit Kolombia, kebetulan tuh akhirnya ya saya telepon yang saya tahu aja. Itu adalah kemungkinan yang nggak curiga atau yang pro. Tapi kemungkinan yang kontra, wah ini sengaja banget ini cari yang jauh, dugaannya untuk mengulur-ulur waktu. Apakah seperti itu? Ini kan ada dua pro dan kontra. Mudah-mudahan data-data yang kita bahas itu bisa menjadi salah satu pertimbangan penyidik ya untuk melakukan pendalaman. Nah, sebelum kita bahas apa yang disampaikan hari ini. Terus juga kita baca di bagian berikutnya di Instagram, ya Allah Kak,
Soraya katanya. Oke, beliau ini tetangga saya di Sidempuan. Kalau bicara lembut banget, sudah pasti dia ngedidik anaknya nggak akan jauh beda dengan sifatnya. Nggak mungkin ya Allah, semoga segalanya cepat terang dan beliau husnul khotimah Al-Fatihah KE katanya. Benarkah ayah yang oke, adalah beberapa data-data tersebut. Tapi poinnya adalah orang yang halus, lemah lembut, tapi berbeda sekali dengan statement yang disampaikan dari KPAI ya, kalau nggak salah di wawancara di TV One bahwa dugaannya karena ibunya itu temperamental katanya kan ya. Itu yang ngebuat si anak yang bermasalah dengan hukum ini ngerasa itu nggak nyaman, pengen ngebela kakak dan juga ayahnya yang dugaannya sering dimarahi. Nah, keterangan-keterangan dari lembaga-lembaga terkait kayak KPAI, penyidik, itu memang sampai sekarang aku lihat masih cenderungnya memberatkan adik Al. Makanya dugaan sangat kuat apakah dia adalah akan menjadi dalam tanda kutip tersangka, tapi bahasanya adalah anak yang bermasalah dengan hukum, apakah dia yang akan dikenakan? Coba kita simak, aku verbatim poin-poin yang telah disampaikan dari Kombes Pol Jane Calvin Simanjuntak, Kapolrestabes Medan hari ini di sejumlah media. Pertama gini, prarekonstruksi kemarin di TKP yang dilakukan oleh pemeran asli dan lokasi asli itu untuk mencocokkan keterangan para saksi dengan lokasi. Ada 43 adegan yang 6 jam tersebut. Nah, menurutnya kami sudah menemukan sejumlah petunjuk. Artinya apa nih petunjuk? Apakah cocok semuanya? Karena kalau orang bohong, apalagi dengan waktu yang sebegitu singkat di malam kejadian, kan kita tahu juga ya bahwa di tanggal 9 Desember 2025, seharilah atau malamnya atau paginya atau siang kita nggak tahu, kan ayahanda dari terduga pelaku ini kan Alham ke capture lagi ada meeting bersama AHY ya untuk bantuan kemanusiaan lah di Sumatera Utara. Harus dicek itu jam berapa. Artinya kan tidak ada jeda yang lama kalau memang adanya dugaan perencanaan tersebut. Nah, misalnya begini, untuk mengecek apakah yang disampaikan dari semua saksi peristiwa atau 3 orang yang berada di malam hari itu di lokasi TKP itu banyak masuk akalnya atau bohong. Kalau memang terlalu banyak yang nggak pas, kejanggalan, berarti itu indikasinya kebohongan. Tetapi kalau 90-an% statementnya itu linear dan juga sama dengan prarekonstruksi kemarin, indikasinya adalah bahwa itu adalah fakta sebenarnya. Nah, dikatakan ada sejumlah petunjuk nih. Kami dalami motif dan obsesi yang ada di sana. Nah, ada beberapa data yang menurut Kapolrestabes Medan ini juga sedang ditunggu karena selama pemeriksaan juga mereka didampingi adalah dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk cabang setempat, ada Dinas Perlindungan Anak dan juga psikolog forensik di sana. Nah, dari data-data mereka ini nanti, ini akan juga ada simpulan jatuhnya adalah keterangan ahli ya dari alat bukti nantinya, itu yang akan menjadikan sebagai penetapan tersangka. Maksudnya kan seperti awal tadi, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apapun terminologinya, karena di bawah umur, at least dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Salah satunya adalah keterangan ahli. Nah, apakah ini sudah menjurus bahwa adik Al dalam waktu tidak lama lagi akan ditetapkan sebagai kategori tersebut? Nah, jadi setelah selesai, menurut Kombes Pol Jane Calvin ini bahwa nanti akan diumumkan secara resmi ke masyarakat terkait dengan konstruksi dari kejadian ini, siapa pelakunya, motifnya seperti apa secara detail. Kenapa tidak disampaikan sekarang? Aku rasa karena dari penyidik juga melihat di media, sosial media, banyak yang nggak percaya kalau adik Al adalah pelakunya. Kalau tetap dipaksakan disampaikan sekarang, tanpa ada alat bukti yang lebih dari 2 dan meyakinkan menurut aku, ya mereka sama aja bakal mencari masalah gitu kan ya. Ada apa nih kasus ini gitu misalkan akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Tapi kita juga tidak boleh menggunakan strategi tersebut karena kita juga pengen tahu nih kebenaran dan kenyataannya seperti apa. Nah, dikatakan kondisi dari adik Al sekarang ini sehat secara fisik. Kebetulan saat ini katanya sekolahnya lagi libur, jadi tidak sekolah, tapi kami memberikan kebutuhan pendidikan dengan cara edutainment. Jadi ada edukasi dan juga entertainment, hiburan bersama dengan pendamping, baik dari polwan ataupun juga psikolog. Nah, kebutuhan psikolog dan pendidikan itu kami perhatikan, kami akan memfaktakan semuanya secara terang benderang. Usia adik Al di hari kejadian menurut
Pak Jane Calvin ini adalah 12 tahun 37 hari, kategorinya masih anak-anak, dan kalau di bawah 13 tahun, secara undang-undang katanya tidak boleh dihukum. Tapi ya nggak mungkin dong kalau ada pelanggaran berat, kasus yang apakah ini spontanitas atau berencana, itu kan berat ya, kasus yang nggak main-main, tetap akan diberikan konsekuensi kalau memang dia adalah pelakunya. Tapi sepertinya kalau kayak aku melihat kasus yang Vina Eki ya, yang di Cirebon, itu kan ada sebagian besar yang dihukumnya seumur hidup, tapi ada satu Saka Tatal yang dihukumnya berapa? Please correct me if I'm wrong, kalau nggak salah 6 tahun atau 8 tahun, tapi kan dipotong remisi dan sebagainya, 4 tahun sudah keluar, kurang lebih ya kalau nggak salah detailnya. Nah ini pun juga sepertinya sama, kalau nanti adik Al hasil penelusuran dan juga penetapan dari penyidik dia adalah tersangkanya, kemungkinan besar dia akan diamankan itu dalam waktu kemungkinan besar beberapa tahun juga. Nah, semua saksi menurut Kombes Pol Jane Calvin itu semua sudah diperiksa, termasuk juga bapaknya. Tetapi kan harapan masyarakat itu adalah diperiksanya itu sama intensifnya seperti adik Al, maksudnya dalam tanda kutip diamankan. Ya nggak bisa, penyidikan punya keterbatasan, karena untuk menahan seseorang itu harus ada alat buktinya, dan itu kan maksimalnya hanya 24 jam. Secara common sense logikanya kalau aku lihat di sini, kenapa adik Al itu sudah dari tanggal 10 sampai sekarang tanggal 18, artinya sudah 8 hari ditahan dalam tanda kutip atau diamankan, itu karena mereka sudah punya alat bukti yang kuat, dilakukan pendalaman. Tetapi kalau kayak ayahandanya, Alham ataupun juga putri sulungnya tidak dilakukan penahanan, karena penyidik nggak punya tuh alat bukti dasar awal untuk melakukan penahanan kepada mereka. Kalau mereka tetap ditahan, itu bisa melawan balik dan nanti penyidik yang kena. Jadi ini adalah update terbaru hari ini. Jujur secara logika, memang apa yang disampaikan penyidik dan juga sejumlah saksi, bahkan sudah ada pengakuan dari adik Al bahwa dia yang mengakui melakukannya, itu secara hukum memang sudah kuat dia kemungkinan besar adalah pelakunya. Tetapi secara common sense, logika berpikir masyarakat Indonesia pada umumnya, kok nggak masuk akal ya? 20 kali tus-tus. Apakah saudaranya tidak mendengar teriakan? Ayahandanya nggak mendengar walaupun di lantai 2. Ini adalah apakah tidak ada perlawanan. Jadi kejanggalan-kejanggalan inilah yang menjadi dasar masyarakat pada umumnya tidak percaya bahwa dia adalah pelakunya. Sekali lagi yang disampaikan dari keluarga korban di Pak Brewok 2122, katanya begini bahwa pada saat kejadian, apakah korban tidak melawan anaknya sendiri? Terus yang kedua, dari waktu 03.00 sampai ambulan datang, apakah tidak ada meminta bantuan warga setempat? Karena menurut pengakuan sopir korban, supir ambulan, korban masih hidup pada saat dia sampai dan masih cengap-cengap. Nah, kita juga harus pastikan sebenarnya nelponnya jam 3 pagi kah atau jam 5 pagi sebenarnya. Oke, detail-detail ini kan harus kita coba dengar dari penyidik secara umum seperti apa. Kemudian 20 tus-tus di punggung, perut, tangan, kaki, dan kepala. Apakah mungkin anak tega seperti itu, sebegitu bencinya kah sama ibunya yang tiap hari mengantarkan dia ke sekolah? Tidak ada luka di tangan adik Al, dan yang ada luka justru di tangan kakaknya. Ini adalah versi dari saudaranya yang bernama Dimas yang memposting di akun sosial medianya. So, sementara itu yang bisa aku update mengenai kasus ini. Kalau ada perkembangan terbaru yang terlewatkan, tolong kabari ke sosial mediaku di Instagram, ataupun di TikTok, ataupun juga Facebook page, ataupun juga di kolom komentar video ini. Sampai jumpa semuanya. Bye.